Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi dan reaksi video tentang pendapat ulama besar Nusantara. Yang pertama yaitu tentang pendapat ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar yang saat ini menjabat sebagai Rois Am. Beliau berpendapat bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, kita tidak akan tahu apa-apa. Dan banyak sekali katanya ya, jasa-jasa Ba'alawi tentang ilmu yang dipelajari di Indonesia. Ini pendapat Rois Am. Pendapat ini bisa dikatakan pendapatnya sendiri ya. Jadi tanpa ada kajian ilmu yang benar. Kayaknya yang dibaca kitabnya kitab apa atau koran aja yang dibaca ya. Jadi bukan berdasarkan kitab ya. Sebab menurut yang membaca kitab, kenyataannya tidak begitu. Jadi bukan banyak ilmu yang diperoleh dari Ba'alawi, tidak ada. Tidak ada keutamaan ilmu yang keluar dari para Ba'alawi. Ba'alawi ini justru hanya menjajah Indonesia, ya. Menjajah Indonesia, memeras harta dan rakyat Indonesia, ya, sebagai imperialisme ini. Jadi tidak ada keunggulan yang tertentu, ya. Beda dengan pendapat Kiai Haji Iqbal Sirot, ya. Ya ini sangat kontroversi sekali pendapat seorang Rois Am seperti ini, dan ini sangat disayangkan ya, pendapat seorang Rois Am, ulama besar di Indonesia yang dianggap sebagai ulama nomor satu oleh Ba'alawi, berpendapat seperti ini. Ya, mungkin inilah pendapatnya Rois Am sehingga dia sebut ulama besar, karena dianggap ulama besar sehingga berpendapat seperti ini dan takut kalau tidak berpendapat seperti ini nanti tidak disebut ulama besar. Inilah sahabat dan saudara-saudaraku yang sangat disayangkan pernyataan ini keluar dari seorang Rois Am PBNU. Ya, sangat disayangkan. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Nah, itulah pendapat Rois Am ya, pendapatnya Kiai Haji Miftahul Ahyar tentang Ba'alawi Yaman. Dan kemudian pendapatnya Kiai Haji Iqbal Sirot bukan seperti itu. Apa-apa ya fikih ya kitab-kitab yang dipergunakan ya sebagai ilmu yang dijalankan di Indonesia, di Nusantara, bukan berasal dari atau bukan hasil karya dari Ba'alawi Yaman ya. Bahkan kitab asli yang diproduksi atau yang dikarang oleh ulama Nusantara itu sendiri, di samping ulama-ulama lain ya yang masuk ke Indonesia. Jadi tidak ada satupun keunggulan yang diperoleh atau yang didapat dari para Ba'alawi ya. Ba'alawi ke Indonesia ini hanya benar-benar menjajah Indonesia ya, memeras harta dan kekayaan Indonesia, bahkan merendahkan ulama-ulama Indonesia dan
ingin merebut atau menguasai Indonesia, sampai mengakui bahwa Jawa adalah Tarim Yaman. Ini kan satu hal yang sangat berbahaya. Nah, kemudian barangkali Ketua PBNU dan Ketua Roisam tidak tahu ini, tidak pernah dengar. Yang didengar hanya doktrin-doktrin sesat yang menyesatkan oleh Ketua PBNU dan Roisam ini. Maka Ketua PBNU sampai takut kualat. Ikut saja yang penting, ya jangan sampai kualat. Ini kan pendapat ulama baheula, ya, yang kayaknya tidak percaya dengan Al-Quran. Allah kan tidak pernah mengatakan seperti itu. Apa itu kualat? Ini satu kebodohan, ya, satu kemunduran ulama Indonesia, satu kemunduran ulama Nusantara yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu. Nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Singgawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Bijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khorasan, orang menjarah tingkali untuk kuburannya ke Khorasan Iran. Masya Allah. Ya, coba lagi, Imam Subuh saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, menolong dulu, wajib, semua salong puluh, ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahak Naqsyabandiyah, dijadikan satu, dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Syarah Sapinah, Syarah Sulam, Ijan Darori, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah, ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pakistan ke Mekah pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Orang Palembang juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90. Karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3 gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, lalu sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, maktu, muqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode ini pun namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Romahurmuz. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Sing pertama kali dari tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Orang. Aku cerita itu entah waktunya.